Anda menyaksikan MTGW, saya Hilbram Dunar. Dan kalau kita berbicara mengenai galau nasib, ini banyak sekali orang-orang galau yang ingin curhat kepada Pak Mario. Makanya di kesempatan kali ini curhatnya 3 orang langsung dan mereka memiliki kegalauannya masing-masing. Seperti apa? Kita dengarkan sama-sama. Ladies first. Yes, Mbak Puput. Mbak Puput. Mbak Puput. Apa kegalauan Anda? Jadi pada tanggal 28 kemarin saya ulang tahun. Selamat Iya. ulang tahun. Terus ulang tahun galau? Iya. Iya, kenapa? Jadi itu dari pagi kan, nggak ada ucapan sama sekali dari pacar saya. Jadi sejak pagi tidak ada ucapan selamat ulang tahun dari pacar. Iya, Kenapa? I don't know. Jadi sih katanya handphonenya rusak. Dari handphonenya rusak. Dari seminggu sebelumnya, nggak ada kabar. Terus masalahnya apa? Pas malamnya saya ngadain acara ya. Teman-teman saya semuanya pada datang. Mereka pada bilang, mana pacar lu gitu. Teman-teman lu aja pada datang, masa pacaran enggak? Saya diem sendiri kan. Handphonenya kan rusak. Malam-malamnya dia ngabarin. Aku nggak bisa datang katanya gitu. Lagi ada masalah keluarga katanya. Terus juga maaf nggak bisa kasih surprise. Maaf nggak bisa kasih surprise. Iya soalnya uangnya itu dipakai buat memperpanjang STNK. Sungguh menggalaukan itu ya, memang sungguh menggalaukan. Jadi uangnya yang untuk kasih surprise itu dipakai untuk memperpanjang STNK. Iya. Terlaluan ya. Terus pas tanggal 1-nya SMS tuh jam 1. Malam. Pagi, siang. Siang. Iya. Abis kayak gitu, dia langsung bilang, kayaknya kita udah deh, katanya gitu. Udah deh itu artinya apa? Udahan. Udahan. Iya. Terus alasannya gini, aku itu anak pertama, adiknya itu kebetulan menyandang autis. Jadi dia tuh jadi apa sih buat ya itu. Satu, autis bukan kekurangan loh ya. Autis itu karena kecerdasan yang sangat berlebih di bidang lain. Iya, jadi dia tuh harus jadi tulang punggung lah gitu. Umur berapa dia? 17. Umur 17 sudah tulang punggung. Belum. Oh ya, tulang lunak. Maksudnya gini loh, dia bilang dia dilarang pacaran sama neneknya. Neneknya yang melarang Iya. pacaran. Jadi dia tuh cucu nenek banget. Iya, nenek banget. Cucu nenek. Oh, cucu nenek banget. Iya. Jadi apa keputusan Anda? Tadi dulu belum selesai. Terus Lanjutkan. Iya. Terus kayak gini. Nanti kalau udah lulus, kan sekarang katanya break dulu. Nanti kalau iya. Break dulu. Ya. Nanti kalau udah lulus, udah mapan, baru kita lanjutin lagi. Oh, dia bilang begitu. Iya. Itu tuh beneran apa bohongan? Saya nggak tahu. Habis kayak bercanda. Kayak bercanda dia. Iya. Kalau kayak bercanda kira-kira jujur nggak dia? Serius nggak? Tapi sih kalau saya lihat sih anaknya jujur. Jadi dia tuh kalau misalnya kata ayahnya enggak, ya enggak. Kata mamahnya enggak, ya enggak. Nurut gitu. Itu baik nggak? Baik banget. Tapi saya galau.
tahan dulu, oke? Tahan dulu. Pak, silakan. Nama saya Arifin, Pak. Yes, Pak Arifin. Saya dari Bekasi. Yang saya galaukan adalah mengenai pendidikan, Pak. Pendidikan, kenapa? Ya. Saya mengenal galau itu sejak SMP, Pak. Itu pas apa yang membuat Anda sadar sekali SMP itu galau itu apa? Telat. Ya biarkan yang terlambat. Kebetulan itu ya. dari SMP saya sampai sekarang kuliah itu sudah 7 kali, Pak. 7 kali apa? Keluar masuk pendidikan, Pak. 7 kali keluar masuk sekolah. Iya, ada yang keluar, ada yang pindah, Pak. Macam-macam, Pak. Oh, jadi ganti sekolah. Iya, Pak. Oh, jadi 7 bukan kali keluar ganti- masuk. SMP kali ganti sekolah. SMP 2, SMA 2, kuliah 3, Pak. Wih, Maksudnya 2 kali, 2 SMP Anda Iya. ganti. Berapa SMA? 2 juga, Pak. 2. Terus kuliah? 3, Pak. Anda koleksi masa percobaan. Itu dia, Pak. Itu dia yang buat saya galau, Pak. Sampai sekarang, Pak. Mengapa kok sampai Anda demikian tinggi frekuensi pindahnya? Kalau SMP tuh, Pak, saya kebetulan di Jawa Timur, di Kabupaten Jombang. Saya di sana Asli mana Anda? Bekasi, Pak, Betawi, Pak. Saya asli Betawi. Betawi di Jombang. Lahir sampai SD di Betawi, Pak, Bekasi, Pak. Bekasi. Terus SMP di Jombang. Iya. Karena ada satu kakak saya yang tinggal di sana, yang sudah S1 juga. Jadi dia sudah 10 tahun di sana gitu, Pak. Jadi saya diajak ke sana supaya nggak kena pergaulan di sini gitu, Pak. Kenapa pergaulan yang di sini? Ya begitu deh, Pak. Begitu deh seperti apa? Jadi pas kelas 2 gitu, Pak. Kelas 2 semester 1, saya kan pulang liburan dari Jombang sana ke Bekasi. Saya kenal cewek terus jatuh cinta, Pak. SMP. SMP kelas 3 semester 2, Pak. Mohon maaf. Oke. Nah, terus setelah ketemu di sini liburan, saya balik lagi ke Jombang. Itu tiap malam gelisah terus, Pak, nggak tahan gitu kan. Karena udah jadian juga. Pengen ketemu terus gitu, Pak. Pengen ketemu terus. Ini SMP ya? SMP, Pak. Kelas 3. Kelas 3. Itu rencananya mau menikah. Belum, Pak. Karena kangen aja gitu kan, Pak. Itu. Nah, akhirnya saya pada 6 bulan lagi tuh waktu itu sudah mau ujian nasional kan, Pak. Sudah mau ujian nasional untuk tingkat SMP, akhirnya saya putuskan untuk boyong untuk pulang kampung. Nah, itu orang tua saya juga sampai luar biasa kan. Luar biasa apa? Sedih gitu, Pak. Oh, sedih. Sedih itu. Ternyata apa yang saya angan-angankan itu nggak sesuai dengan kenyataan. Ya begitu deh, Pak. Nggak lama habis pulang dari rumah, putus. Oh, padahal sekolah di sana sudah ditinggal. Sudah ditinggal, tapi saya dapat sekolah baru di Bekasi. Yang sebab putusnya kenapa? Ya gitu, Pak. Mulai tadi bilang ya gitu deh, gitu deh. Gitunya apa? Mungkin karena kurang ini aja, Pak, kurang apa? Ya gitulah, Pak, pokoknya. Akhirnya saya lulus di Bekasi, Pak. Lulus SMP. SMP. Lulus SMP di Bekasi. Kemudian saya masuk lagi di salah satu SMA negeri di Bekasi. Sampai di kelas 1, Pak. Kemudian saya dikeluarkan. Kenapa? Karena galau tadi tuh, Pak. Jadi Galaunya tuh berlanjut. iya, Pak. Jadi sempat masuk juga gitu kan, kayak pergaulan yang kayak gimana gitu kan. Nah, akhirnya dikeluarkan di SMA, pindah lagi saya ke Lombok, Pak. Kabur. Lombok? Ya. Oh, jauh ya? Ya. Saya pindah ke sana karena kebetulan Bukan jalan Lombok sini kan, bukan? bukan Lombok Timur, Pak. Iya, oke. Kemudian saya di sana selama 2 tahun sampai lulus dan itu nggak pulang-pulang. Lulus SMA. Lulus SMA di sana, aliyah tepatnya. Setelah itu 2010 bulan Mei saya pulang lagi ke Bekasi. Setelah 2 tahun nggak pulang, di Bekasi saya sempat 1 tahun dipindah ke Kalimantan cari uang sama kakak juga. Pulang lagi, coba kuliah di Jakarta Selatan, salah satu universitas swasta. Kemudian saya mendeokan diri, Pak. Mendeokan diri. Oke. Itu semester 2, Pak. Semester 2.
semester 2 Pak. Iya, kenapa? Karena ekonomi keluarga waktu itu habis-habisan jatuh. Itu, Oke. habis-habisan jatuh. Kenapa jatuh? Karena apa yang selama ini sudah 9 tahun diusahakan sama Bapak berwirausaha, ya seperti itu. Jadi pelanggannya banyak yang kabur lah. Intinya membuat ekonomi hancur. Akhirnya saya pindah lagi ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saya kerja di sana selama 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan di sana. Kemudian setelah 2 bulan itu saya di sana keluar lagi karena ribut sama bos. Oke. Enggak. Karena nggak sejalan gitu kan Pak. Akhirnya saya pindah ke Bali. Saya ngelamar kerjaan Pak awalnya Pak. Ngelamar kerjaan di sana. Alhamdulillah dapat kerjaan waktu itu sama salah satu teman di sana. Dapat kerjaan. Kemudian saya juga ngelamar di pendidikan Universitas Negeri di sana. Alhamdulillah diterima juga. Nah 6 bulan saya keluar lagi Pak. Gara-gara mungkin galaunya di sana karena lingkungan gitu Pak. Kenapa? Jadi kan nggak kuat gitu Pak. Maksudnya? Karena lingkungan di sana mungkin bukan bebas ya, sayanya mungkin yang nggak kuat gitu kan. Dan nggak pandai bergaul di sana. Akhirnya saya pindah lagi ke Bekasi. Sampai 2013 saya di Bekasi dan sekarang sudah semester 3 lagi. Sudah kapok Pak dan sudah tobat juga. Dan yang saya galaukan sekarang adalah yang paling penting aset orang tua itu Pak. Karena saya adalah turunan Betawi, dari seluruh keluarga besar yang ada di rumah dan keluarga besar kami di Bekasi, hanya kakak saya dan kakak saya yang sudah lulus. Dan saya adalah anak terakhir dari keluarga saya. Dan yang masih satu-satunya melanjutkan kuliah hingga saat ini. Itu yang saya sedih, kenapa saya nggak bisa ada perasaan kesal sama diri sendiri juga sama keadaan gitu Pak. Galaunya sama diri sendiri juga ada, tapi juga kan sama cewek juga ada, sama keadaan juga ada ekonomi gitu Pak. Dan sekarang itu sudah aset sudah mulai berkurang, keluarga semuanya dijual hanya untuk pendidikan. Oke. Aset keluarga maksudnya dijual, aset keluarga. Oke, Pak Arifin tahan dulu ya. Tahan dulu, Mbak Pupu tahan dulu. Mas Mas Aditya, tahan dulu sebentar ya. Kita break dulu sebentar dan jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali untuk mendengarkan curhat dari Mas Aditya belum, lalu apa jawaban Pak Mario kepada dua orang ini. Kami akan segera kembali tentunya bersama-sama di Mario Teguh Golden Way. Tuh, gampang sekali, jatuh cinta boyong, rindu boyong, begitu kan? Teman-teman kita di Kampung Pulo kebanjiran gak pindah-pindah.